Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3444, 3445, 3446. Teknik ini disebut teknik aura tiruan. Ini adalah teknik yang dapat mengubah penampilan dan auramu. Dev memberikan penjelasan kepada Bai Qian. Setelah mendengar ini, Bai Qian terkejut dan berkata, "Saya telah mendengar tentang teknik ini, dan ada juga rumor bahwa seorang kultivator iblis dapat langsung menjadi pemimpin sekte dan mengendalikan sekte dengan teknik ini. Hanya saja nanti ketika dia lengah dan mendapat masalah, lalu seseorang mengetahuinya maka dia akan dibacok sampai mati." Apakah teknik ini begitu kuat? Helena bertanya dengan penuh minat setelah mendengar hal ini. Tentu saja, jika kamu menjadi mahir dalam teknik yang menakjubkan ini dan berubah menjadi orang lain, bahkan kerabatmu pun tidak akan bisa menyadarinya, kata Bai Qian. Ah, luar biasa, Helena terkejut, lalu menatap Dev dan berkata, Tuan Dev akan sangat beruntung di masa depan, dia mungkin akan menjadi sangat centil, apa maksudmu? Dev tertegun, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Helena. Setelah kamu menguasai teknik aura tiruan ini, kamu dapat mengubah penampilanmu sesuka hati, dan kerabatmu tidak akan menyadarinya. Tidak bisakah kamu mengubah penampilanmu sesuka hati? Lalu, Helena tersenyum dan tidak melanjutkannya. Tapi Dev dan Bai Qian mengerti segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Dev memelototi Helena. Bai Qian tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa memberi makan wanita di sekitarnya, dan dia masih merindukan istri orang lain. Ayo pergi, ayo pergi. Dev tidak tahan dengan kedua wanita ini, mereka terlalu berpikiran vulgar. Dev melompat dan langsung keluar dari celah retakan itu. Bai Qian dan Helena mengikuti di belakang, dan kedua gadis itu masih mengobrol tentang metode yang menakjubkan itu. Dev, Helena dan Bai Qian terus berjalan ke arah barat. Dev merasa jauh lebih nyaman saat ini. Roh jahat Pola Dao di tubuhnya sangat penuh. Bahkan jika dia bertemu Qi Peijia, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa untuk melawannya. Selain itu, ada Bai Qian di sisinya, jadi tidak perlu takut. Dev dan yang lainnya terbang untuk jarak tertentu dan menemukan bahwa pegunungan di depan mereka terus-menerus seperti laut, dan pegunungan itu bergelombang yang sangat berbeda dengan pegunungan di tempat lain. Dan terdapat puncak di titik tertinggi pegunungan tersebut. Gunung tersebut sangat curam sehingga terlihat seperti ditusuk pisau dan kapak. Dari kejauhan terlihat seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit. Ada awan dan kabut di sekitar puncak gunung, dan gumpalan energi abadi samar-samar mengelilingi puncak gunung, tetapi tidak hanyut. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia merasakan energi abadi yang samar. Pegunungan yang aneh sekali, kata Helena sambil melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Lihatlah gunung-gunung yang terus-menerus mengelilingi puncak itu, dan puncaknya dikelilingi oleh energi abadi. Mengapa saya melihat gunung-gunung di sekitar puncak itu seolah-olah itu buatan manusia? Tidak mungkin selama perang antara para dewa dan iblis. Seseorang membentuk lingkaran sihir seperti itu kan? Bai Qian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qian, Dev juga melihat sekeliling. Dia juga menemukan bahwa pegunungan yang terus-menerus itu agak aneh, tapi dia tidak memikirkan tentang lingkaran sihir. Lagi pula, lingkaran sihir sebesar itu pasti merupakan masalah besar. Tapi kemudian dia memikirkannya, pada saat itu para dewa dan iblis sedang bertarung, yang abadilah yang turun ke dunia surga dan manusia. Jika itu adalah formasi yang dibuat oleh yang abadi, itu akan mungkin terjadi bahkan di Hongda. Ayo turun dan lihat. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya melayang ke bawah. Bai Qian mengikuti Helena. Mereka mencari harta karun tanpa tujuan. Mungkin ada sesuatu di pegunungan ini. Ketika Dev dan yang lainnya mendarat, mereka menyadari bahwa pegunungan yang baru saja ada di depan mereka tidak lagi terlihat sama sekali. Sosok mereka tersembunyi di pegunungan, terlalu kecil, seperti semut. Jika pegunungan ini benar-benar buatan manusia, maka orang yang mengatur formasi ini sangat hebat, kata Dev dengan emosi setelah turun mendarat. Apa hebatnya ini? Saat kamu naik menuju keabadian, memindahkan gunung dan mengisi sungai hanyalah cukup dengan lambaian tanganmu. Begitu kamu mencapai kekuatanmu, semuanya akan menjadi mudah, kata Bai Qian kepada Dev. Naik menjadi abadi, aku tidak tahu kapan itu bisa terwujud. Dev tersenyum pahit, lalu mulai berjalan ke depan. Tolong, tolong. Tepat ketika Dev dan yang lainnya belum pergi jauh, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Orang yang meminta bantuan adalah seorang gadis, dan dia sedang terburu-buru. Dev tidak ingin mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula,
Ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini, dan mereka semua datang ke sini untuk berburu harta karun. Siapapun yang datang di sini untuk berburu harta karun, seharusnya dia sudah bersiap secara mental untuk menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika Dev ingin berpura-pura tidak mendengarnya dan berjalan melewatinya, dia melihat seorang gadis baru berusia 17 atau 18 tahun berlari dengan panik. Kulit gadis itu sangat putih, dan fitur wajahnya juga sangat murni. Sekilas dia terlihat cantik, dan auranya tidak rendah, dan dia telah mencapai alam lintasan kesengsaraan. Pada usia ini, dia telah mencapai alam lintasan kesengsaraan. Jika dia tidak berbakat dan pintar, maka dia memiliki latar belakang yang sangat kuat, mungkin dia adalah wanita tertua dari sekte tertentu. Karena bagaimanapun, untuk mencapai kekuatan seperti itu diperlukan sejumlah besar sumber daya yang dapat mendukung kultivasinya. Seperti orang-orang pegunungan yang malang itu, meskipun mereka juga seorang kultivator, mereka mungkin tidak dapat mencapai alam lintasan kesengsaraan meskipun berkultivasi seumur hidup. Dahi gadis itu dipenuhi keringat dingin dan dia terus menoleh ke belakang. Di belakang gadis itu, dua iblis mengejarnya dengan cepat. "Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri, patuhi saja," kata kedua kultivator iblis dengan senyum cabul di wajah mereka. Bagaimana gadis itu bisa mendengarkan? Dia berlari ke depan sekuat yang dia bisa, tetapi ketika dia melihat Dev, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap Dev dengan waspada. Dia tidak tahu siapa Dev dan apakah dia bersama dengan kultivator iblis yang mengejarnya itu, jadi gadis itu sangat waspada. Tapi dua kultivator iblis di belakangnya semakin dekat. Saat ini, gadis itu melihat Baikian dan Helena. Mereka berdua perempuan, jadi mereka mungkin memiliki kedekatan emosi. Terlihat gadis itu melewati Dev dan berlari menuju Baikian dan Helena. "Kakak, tolong bantu aku." Gadis itu berlari ke arah Baikian dan Helena, lalu bersembunyi di belakang mereka dengan ekspresi panik. Baikian mengikuti Helena dan melihat penampilan menyedihkan gadis itu. Mereka semua merasa kasihan pada gadis itu dan berkata, "Jangan takut, selama kami di sini, tidak ada yang akan menyakitimu." Saat ini, dua kultivator iblis itu terus mengejarnya. Ketika kultivator iblis melihat Baikian dan Helena, dia menyeringai, "Hahaha, hari ini adalah hari yang baik. Dua wanita cantik ada di sini lagi. Kali ini kita sangat beruntung." Kedua kultivator iblis itu menatap lurus ke arah mereka bertiga. Melihat Baikian dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak memperhatikan Dev yang berada tidak jauh dari situ. "Bagaimana kalian berdua kultivator iblis menindas seorang gadis, begitu tidak tahu malu?" Baikian bertanya kepada kedua kultivator iblis dengan marah. "Di medan perang antara dewa dan iblis ini, perilaku seperti apa yang kamu inginkan? Terlebih lagi, ini adalah Gunung Tianmo, wilayah para kultivator iblis kami, apalagi yang berani kamu lakukan?" Seorang kultivator iblis berkata dengan arogan. Medan perang antara dewa dan iblis yang dibuka di Gunung Tianmo adalah wilayah klan iblis, jadi mereka tidak takut sama sekali. "Saya menyarankan kepada kalian untuk menyerah saja. Jika kalian melayani kami dua bersaudara dengan patuh, kami masih bisa menyelamatkan hidup kalian. Kami pikir kalian sudah dewasa. Bersenang-senanglah dengan kami dua bersaudara." Kultivator iblis itu tidak tahan lagi dan perlahan mendekati Baikian dan yang lainnya. Mendengarkan kata-kata kultivator iblis itu, Baikian dan Helena sangat marah. "Kamu berani sekali melecahkan wanita-wanitaku, apakah kalian bosan hidup?" Terdengar suara lucu yang datang dari belakang dua kultivator iblis itu. Kedua kultivator iblis itu dengan cepat melihat ke belakang dan menemukan Dev sedang menatap mereka dengan dingin tidak jauh dari sana. Keduanya langsung rileks saat melihat Dev hanyalah kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. "Hai bocah, apakah kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, pantas mendapatkan seorang wanita? Biar ku beritahu, kami dua bersaudara mempermainkan wanitamu untuk memberimu wajah. Kamu seharusnya merasa beruntung." Kedua kultivator iblis itu mengejek Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, tapi pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang melintas di atasnya. Kedua kultivator iblis tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka terbelah dua oleh cahaya pedang. Mata kedua kultivator iblis itu melebar karena terkejut, menatap tubuhnya yang telah dipotong oleh Dev, dan akhirnya terjatuh. Bahkan sampai akhir hidup mereka tidak mengerti bagaimana Dev, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat membunuh dua kultivator alam kesengsaraan tingkat ketiga dengan satu pedang. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ketika gadis itu melihat bahwa Dev telah membunuh dua kultivator iblis dengan satu pedang, matanya membelalak karena tidak percaya. Baikian berjalan ke arah Dev dengan senyum di wajahnya. "Saya tidak menyangka bahwa tindakan heroik Anda dalam menyelamatkan gadis cantik itu cukup menawan. Apakah yang baru saja saya katakan itu benar?" "Kata-kata apa?" Dev tertegun. "Kamu bilang kami semua adalah wanitamu, apakah aku termasuk di dalamnya?" Baikian mendekati Dev dan bertanya dengan mata genit. "Ayo pergi, sebentar lagi akan gelap." Dev tidak mau menjawab Baikian. Meskipun dia telah tidur dengan Baikian berkali-kali, itu hanya transaksi tanpa perasaan.
Mereka baru saja membuat kesepakatan demi keuntungan satu sama lain. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan gadis ini? Helena bertanya pada Dev. Dev melirik gadis itu, dan gadis itu juga tahu bahwa Dev adalah bos di sini, jadi dia buru-buru berlari ke arah Dev. Saudaraku, tolong, jangan tinggalkan aku, tolong. Gadis itu meraih lengan Dev dengan sangat memohon. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia bukan orang yang baik. Dia ada di sini untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika ada satu orang lagi bersamanya, maka itu akan menjadi beban tambahan. Ketika gadis itu melihat Dev terdiam, dia menangis dan mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tolong, selama kamu tidak meninggalkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku dapat memberikan tubuhku kepadamu." Ketika Dev mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa, karena selama ini dia disiksa sampai mati oleh Baikian. "Saya bukan bodhisattva Guanyin, dan tubuh Anda tidak berguna bagi saya. Tetapi jika Anda dapat mengeluarkan harta lainnya, jika nilainya tepat, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda bersama saya," kata Dev kepada gadis itu. Gadis itu memandang tubuhnya dan tampak malu. "Aku berpisah dengan ayahku, aku tidak membawa harta apapun. Tetapi jika kamu dapat menuntunku menemukan ayahku, ayahku pasti membalas budimu. Saya dari keluarga Seng di Fancheng. Nama saya Seng Jiahui, Fancheng Seng Jia, apakah ayahmu Seng Tiantai?" Baikian mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Seng Jiahui mengangguk dan memandang Baikian dengan aneh. "Aku ingin tahu bagaimana kakak mengenal ayahku? Keluarga Seng Anda paling terkenal dengan jimat magisnya, dan juga terkenal di seluruh wilayah selatan. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga akan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apa yang terjadi dengan kedua kultivator iblis tadi? Mengapa kamu berpisah dari ayahmu?" Baikian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku mengikuti ayahku dan tetua agung ke pegunungan ini. Ayahku berkata bahwa pegunungan ini ditutupi oleh lingkaran sihir besar, jadi kita perlu menemukan titik lemah lingkaran sihir secara terpisah. Saya mengikuti saudara laki-laki saya ke tempat ini, tetapi saya bertemu dengan seorang kultivator iblis tadi. Saya melarikan diri dan terpisah dari saudara laki-laki saya, dan kemudian saya bertemu dengan Anda." Seng Jiahui berkata jujur, "Pegunungan ini memang lingkaran sihir. Sepertinya tebakan kita benar." Ketika Baikian mendengar perkataan Seng Jiahui, dia merasa tebakannya benar. "Saudara-saudara, jika kalian mengantarku untuk mencari ayahku, ayahku pasti akan berterima kasih banyak. Tolong." Mata Seng Jiahui mulai menitikkan air mata lagi. Baikian tidak berani, dia hanya bisa melihat ke arah Dev untuk membuat keputusan. "Oke, kamu bisa mengikuti kami." Dev mengangguk dan setuju. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru yang tadi menangis langsung tertawa gembira. Tapi tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba seorang pria parubaya melompat keluar dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria itu melirik mayat dua kultivator iblis di tanah, dan berkata dengan mata tajam, "Kamu membunuh dua saudara laki-lakiku dan masih ingin pergi, tidak mungkin." Bersambung.